selamat siang. Apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Untuk siang ini, aku ingin membacakan kepada kalian. Kita ambil dari sini aja ya. Temanya apa? Tema siang ini, tema cinta siang ini. Tema cinta siang ini. Yang menganggap kamu sungguh menarik. Teman-teman, jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Dan kalian apabila melihat videoku di luar dari di luar dari YouTube, please report ya, atau nggak usah ditonton, langsung di skip aja, komen aja ini video curian gitu, karena udah capek. Terserahlah mau apa mereka ya. Kadang-kadang suaraku doang yang diambil kayak gitu ya, ada aja report, cuman kan aku nggak bisa ini karena beda platform ya. Oke. Yang menganggap kamu sungguh menarik. Ada Oracle of Pentacles. Di sini aku seperti ngelihatnya ya, seseorang yang menarik itu dia punya sisi jiwa feminin ya, kalau aku lihat jiwa feminin. Kemudian dia itu orangnya perhatian. Feminin itu bukan berarti harus selalu wanita ya teman-teman, tapi pria tapi lembut. Terus dia ini memberikan kamu tuh ketenangan ya. Jalan sama dia itu manis rasanya. Terus yang aku lihat di sini, saya lihatnya apa ya? Kamu tuh kayak nggak mikir berat kalau sama orang ini. Jadi kamu merasa aman, ya. Dia memberikan kamu kenyamanan juga. Tuh, Empress, maunya dusel aja sama orang ini. Kayak gambar berang-berang, ini berang-berang bukan sih ya, jadi kayak ada namanya saling sayang, cuddling ya, udah itu saling nyaman, spiritual connectionnya juga ada. Terus kalian juga sama-sama mungkin suka keindahan, art ya. Terus aku bisa lihat mungkin kalian suka dengan sejarah. Pokoknya kalian tuh punya sifat yang sama dan suka nyaman, suka happy, nggak mikir ribet gitu. Terus orang yang melihat kamu menarik lagi adalah seseorang di sini yang sepertinya itu gimana ya, melihat perubahan kamu gitu. Seseorang yang memperhatikan perubahan kamu. Ada kartu transformasi di sini ya, ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya memang tadinya dia ngelihat kamu adalah orang yang kekanak-kanakan gitu kan. Nah, seiring berjalan dengan dia nemenin kamu, saya ngelihatnya kamu tuh dibawa ke arah yang lebih baik. Jadi arahkan ke arah yang lebih baik. Ada kartu Three of Swords. Ini bisa jadi ada koneksi di antara kalian. Kalian sama-sama baru lepas dari masa lalu. Kalian punya mantan dan mantan itu buat kamu sakit. Kamu kayak ditinggalkan ya. Jadi kalian itu bersama ya untuk tidak saling melepaskan atau tidak saling meninggalkan. Di sini ada kartu Two of Swords ya. Two of Swords itu, waduh ini untung bukan arit sama ini ya, lambang organisasi terlarang. Oke. Kartu Two of Swords itu artinya adalah saling melindungi, saling melihat kesempatan ya, saling menuju sesuatu yang lebih baik. Kartu Two of Swords itu juga kayak nggak peduli deh dengan omongan-omongan orang gitu kan, apa yang ada di dalam hati. Hubungan ini jadinya kayak let it flow aja, nggak dibuat-buat. Pokoknya kalian tuh saling mendengarkan satu sama lain, mendengarkan omongan satu sama lain, nggak dengerin lah orang lain tuh mau ngomong apa, mau gimana. Kalian tetap satu, kalian tetap ada ya. Saya akan lihatkan untuk ciri-cirinya dari orang ini. Ciri-cirinya dari orang ini. Oh, saya pakai kartu yang lain aja deh. Ciri-ciri dari orang ini. Bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat ya, bagaimana ciri-cirinya.
Ada kartu King of Wands. Kartu King of Wands ini berarti dia umurnya mungkin sepantaran atau lebih dewasa, tapi yang jelas dia orangnya lebih punya banyak pengalaman, ya, pinter berstrategi, pinter cari cara. The World. Ada yang dilepaskan dari orang ini, ya, mungkin melepaskan sisi duniawi, melepaskan uang, ya, semuanya. Saya melihatnya kayak apa yang berat itu kayak lepas dari orang ini. Ibaratnya kayak berakhirlah, ada sesuatu yang dilepaskan, ya, kayak merilis sesuatu. Dia baru melepaskan sesuatu, entah itu masalah apa, tapi kayak ada sesuatu yang hilang juga, mungkin bisa. Kalau kita lihat rumah, berarti ya mungkin kehidupan sehari-hari, ya, yang tadinya gimana dilepaskan. Terus di sini ada kartu Two of Swords, sama ya, kartu Two of Swords itu tutup mata tutup telinga, kadang-kadang hanya mengandalkan intuisi. Orangnya ini suka berintuisi dan dia bisa merasakan bagaimana kalau kamu sedih, bagaimana kamu seneng, mood kamu dia tahu, ya. Dan dia nggak pedulilah apa kata kamu, apa kata orang lain. Kamu aja nggak didengarin, apalagi orang lain, gitu. Kalau dia suka sama kamu, ya udah dikejar aja langsung, ya. Terus yang aku lihat di sini ada kartu Nine of Swords. Aku nggak tahu ya, tapi energinya kenapa kayak sedih gitu. Kayak orang ini kayak susah tidur, banyak hal yang dipikirkan, ya. Di kepala itu kayaknya capek, ya. Kalau dia tidur, kira-kira pedang ini bisa jatuh nggak, membahayakan dia. Jadi itu kayak stres yang berlebihan, ya. Kondisinya lagi stres yang berlebihan orang ini. Nah, susah untuk dipisahin nih, karena kalian ini punya energi yang saling melekat satu sama lain, ya. Entah kalian itu punya kesamaan apa, tapi kalian dipersatukan tuh ya memang untuk apa? Untuk saling menguatkan. Makanya ya, kayak kalau kamu kehilangan dia, dia pergi dari kamu, dia rasanya sedih, ya. Terus kamu juga di sini, kalau seandainya kehilangan dia, kamu juga sedih, tuh, ya. Sedih banget lah. Set, muka set gimana? Gimana ya? Susah banget nih. Nah, gini, muka sedih kali ya. Nah, teman-teman. Terus di sini Queen of Pentacles. Dia ini lembut, seperti yang aku bilang tadi, ya. Kartunya itu lembut. Saya ngelihatnya kartu Queen of Pentacles ini lebih kayak menunjukkan dia tuh bisa memerintah kamu secara halus. Terus aku ngelihatnya orangnya itu apik gitu. Mungkin dia kalau menegur kamu itu nggak kasar. Kalau dia lelaki, ya dia menegur kamu dengan halus. Orangnya kayak berwibawa gitu, ya. Kalau aku lihat ada kartu Two of Pentacles, mungkin lagi apa ya, lagi mencoba menstabilkan hidup. Yang pasti sih ada masalah keuangan, ya. Nggak apa ya, lagi goyang, lagi goncang gitu. Banyak beban juga, banyak pikiran, sakit, ya. Maksudnya kalau kamu ngerasa juga kesedihan dia sekarang ini, ya dia juga merasakan, lagi ngerasain nggak baik-baik aja gitu. Terus yang aku lihat lagi di sini adalah apa yang membuat kamu itu begitu menarik. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Saya ngelihatnya di sini kalian itu kayak banyak kesamaan, ya. Soulmate. Itu udah chemistry-nya dapat. Yang kedua, kamu orangnya romantis. Kamu orangnya suka memberikan kayak, aku cinta kamu loh, aku mau sama kamu loh, aku kangen sama kamu loh, kayak gitu-gitu. Ada tindakan-tindakan romantis yang apa ya,
yang kamu berikan kepada dia. Terus di sini aku lihatnya kamu tuh adalah orang yang memang menyeimbangi dia. Sabar kamu itu nggak kurang-kurang, teman-teman. Lalu ada kartu Ace of Swords. Kadang tindakan kamu konyol sih, tapi ada benernya juga. Kamu tuh kadang-kadang nggak bisa diatur, ya. Kamu sukanya sendiri, ya. Kamu tuh busi. Kamu suka merintah. Keunikan kamu, ya. Keunikan kamu suka merintah. Kamu orangnya stabil, dalam arti stabil. Kalau kamu merasa benar, kamu nggak akan mundur gitu. Terus di sini yang dia tahu bahwa mungkin kamu suka sakit hati. Kamu kuat dalam kesedihan kamu. Aku ngelihatnya di sini tuh kayak ada hati yang sakit gitu, yang dia coba untuk bisa menguatkan kamu, ya. Dia tuh kayak ngelihat kamu itu bertahan pada situasi yang chaos, ya. Mungkin situasi dia lagi chaos, bisa jadi, atau situasinya sekarang lagi nggak enak antara kamu sama dia, tapi kamu masih bertahan dengan orang ini. Ibaratnya gini lah, kalau misalnya kamu sendiri nggak punya masa depan gitu, ya, terus dia di sini ada buat kamu. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya dia nggak punya masa depan, ke depannya mau gimana, misalnya kerjaannya belum stabil, keuangan belum stabil, tapi kamu nemenin dia, kayak gitu. Jadi sama-sama lah merasakan ketidakstabilan itu pasti ada, ya. Dia ngelihat kamu itu begitu menarik, ya. Sekarang kalau aku bisa bilang kenapa kamu itu begitu menarik, ya, saya melihatnya di sini kamu tuh orangnya kayak stabil gitu loh. Kalau angka, kamu tuh angka 4 mungkin, ya. Orangnya itu stabil, perencana. Kamu juga mungkin pandai. Di sini kalau aku lihat, walaupun memang ada sakit hati, ya, kamu kayaknya sih energi kamu tuh lagi kayak kecewa atau apa, aku nggak tahu. Tapi kamu tuh bisa kayak bertahan atas rasa kecewa kamu yang begitu besar. I don't know, kayak ada traumatik mungkin dalam hidup kamu, yang mungkin dia salut, ya, karena kamu bisa bertahan sejauh ini. Tapi yang aku lihat, ya, kamu tuh membutuhkan satu sama lain. Kayak nggak mau kehilangan, ya, karena ada kartu demon atau the devil di sini. Itu lebih menunjukkan kayak, oke loh, kamu tuh ditemukan pada satu kesempatan, pada satu waktu yang mungkin kalau kalian ketemu tuh semuanya kayak berimbang gitu. Itu sih yang aku lihat. Terus kita lihat lagi di sini. Apa yang dia sangat harapkan dari kamu? Apa yang dia sangat harapkan darimu? Dia pengen kamu jadi seseorang yang berani, tegas, bertahan, ya, pandai, juga hati-hati. Five of Wands. Nah, ini kan ada kartu Five of Wands nih. Gini loh, dia mau bilang sama kamu, atau yang diharapkan adalah dunia itu kejam. Dunia itu mungkin semua orang itu nggak mungkin semuanya suka sama kamu, ya. Kamu kayak banyak dikelilingi mode bertahan. Intinya dia minta kamu harus kuat dari segala macam chaos, segala macam situasi. Kamu harus mempertahankan apa yang memang kau harus pertahankan gitu. Jadi jangan menyerah intinya. Kalau aku lihat dari dua kartu ini, pembacaannya seperti itu. Kamu harus lebih tegar, ya, lebih tegar dari segala macam kekeosan yang ada dalam hidup kamu. Terus yang dia lihat di sini ada kartu Six of Wands.
kamu harus lihat kok, kamu masih bisa, kamu masih mampu menuju kebahagiaan kamu, dia bilang. Ya walaupun itu berat, tapi kamu sekarang ini kayak lagi diuji, kamu lagi dibuat pusing aja, ya, lagi pusing aja gitu. Tapi kamu di sini bisa menuju ke arah yang baik. Banyak yang support kamu, banyak yang sayang sama kamu. Six of Wands itu menunjukkan adanya sebuah perjalanan, dimana perjalanan itu, kalau aku lihat ya, itu akan nampak terang buat kamu. Jangan banyak mikir gitu. Kalau mau melakukan sesuatu, lakukanlah. Dia mau kamu tuh bebas dari hal-hal yang rumit sebetulnya. Dia pengen kamu tuh nggak usah dipikirin lah, ikhlasin lah, ya, cuekin aja lah. Yang penting kamu tahu ada dia di situ. Dan di sini Seven of Swords. Dia mau bilang gini, kamu harus bisa mengambil resiko. Kalau kamu melakukan sesuatu, kalau kamu merasa itu benar, kamu harus siap banting untuk tahan resiko. Ya, karena kamu tahu nggak sih, kamu tuh begitu polos sebetulnya. Kamu begitu polos, dikelilingi sama orang-orang yang manipulatif terhadap diri kamu. Ya, dia cuma mau bilang bahwa dia ini beda. Dia mau kamu tuh tahu fungsi dia di samping kamu adalah memberikan kamu kekuatan. Ya, kamu sendiri juga tahu bahwa kamu terlalu lugu, kamu terlalu polos, sampai banyak orang yang memanipulasi kamu. Jadi dia di sini pengen bersikap sebagai guidance kamu. Champion of Wands. Bagus ya. Ini gambar kartunya. Saya ngelihatnya gini teman-teman. Ini adalah bentuk perlindungan. Kamu tahu kuda itu ibaratnya kayak apa ya, kalau diibaratkan orang ini, dia nih gigih, dia nih berani, gagah untuk kamu. Jadi benar-benar kayak dia menunjukkan bahwa dia siap untuk nemenin kamu. Ya, Champion of Wands. Dan orang yang melihat kamu begitu menarik dan juga atraktif adalah O P T D M Y U N X A V. Oke, yang melihat kamu tuh begitu menarik. Dia adalah orangnya. Ya, walaupun dia kadang-kadang buat kamu kesel, tapi aku yakin deh kamu akan terkoneksi lama dengan orang-orang ini. Oke, terima kasih semuanya. Dan bottom of deck yang kita punya adalah Ace of Pentacles. Ya, Ace of Pentacles itu menunjukkan bahwa di depan mata kamu, ya, apa yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya, teman-teman. Kalau kamu bilang, ini aku baru berencana ini, berencana itu Kak sama dia, ini akan kesampaian. Ya, akan kesampaian. Aku bilang, orang ini, kalau kamu belum menemukan orang ini akan datang. Itu aja. Kamu akan gapai, kamu akan ketemu sama orang yang benar-benar melihat kamu itu secara tulus, melihat kamu menarik, melihat kamu tuh kayak aku mau sama kamu. Ya, kamu akan temuin orangnya. Terima kasih. See you, I love you. Selamat siang. Bye bye.